Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya berharap kita semua masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan sedang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program kita, Firman-Mu Pelita Bagi Hidup. Firman-Mu Pelita Bagi Hidup. Tampaknya sudah jelas apa yang ingin disampaikan oleh kata-kata tersebut bagi kita, bahwa firman Tuhan adalah sumber bagi pelita kita di dalam kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita juga akan sama-sama mendengarkan sebuah kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Yolina Piris dengan judul Walau Seribu Rebah. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah
Walau 1000 rebah ada di sisi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan dan diajak untuk tidak pernah goyah di dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam perenungan kita. Marilah kita mempersiapkan bacaan kita yang dimana terambil dari kitab Rut 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita buka bersama Bapak Ibu Saudara kitab Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Apabila kita sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah keberadaan kami pada saat ini. Kami masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Namun kami sadar Tuhan bahwa kami hanya manusia lemah yang terkadang masih tidak mampu untuk menyelami apa yang Tuhan maksudkan dari firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami Tuhan, datanglah dalam ibadah kami pada saat ini, sehingga kami dapat mengerti dengan pasti apa yang Tuhan maksudkan di dalam rancangan kehidupan kami. Jadi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab Rut 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-kejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal sebab kata Boas. Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya selendang itu. Kemudian ditakannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini yang dimana kita sama-sama ketahui bahwa terambil dari Rut 3 dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun apabila kita melihatnya Bapak Ibu Saudara sekalian dari awal di pasal 3 ini, bahwa di awal-awal bacaan ini terlihat bahwa bagaimana si Naomi ingin menawarkan sebuah tempat perlindungan bagi Rut. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian ialah, tempat perlindungan ini untuk apa sih? Apa yang dimaksudkan dengan tempat perlindungan? Ternyata tempat perlindungan ini merupakan sebuah istilah yang umum Bapak Ibu Saudara sekalian bagi orang Israel kuno pada waktu itu, yang dimana merujuk pada keamanan dan ketenangan yang diidam-idamkan dan diharapkan oleh seorang wanita di Israel dengan cara memperoleh rumah dari seorang suami. Itu yang dimaksudkan dengan tempat perlindungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang kita perlu pertanyakan kembali,
Kenapa Naomi melakukan itu semua? Kenapa Naomi menawarkan tempat perlindungan bagi Ruth? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Naomi ini sangat peka dengan apa yang dirasakan Ruth pada waktu itu. Kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa mereka berdua adalah sama-sama seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya oleh karena kematian. Namun Naomi bisa melihat bagaimana kesakitan yang Ruth rasakan, kesedihan yang Ruth rasakan pada waktu itu. Oleh karena itu Naomi ingin melihat Ruth kembali bahagia dengan cara ia ingin melihat Ruth menikah kembali. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Naomi tersebut, nampaknya dalam bacaan kita pada saat ini terlihat jelas bahwa Naomi menunjukkan ada dua gambaran tentang calon suami yang ideal buat Ruth. Tentunya yang pertama, Naomi mengusulkan Boaz untuk menjadi suami dari Ruth. Pertanyaannya, mengapa Boaz yang disarankan oleh Naomi? Kenapa harus Boaz? Namun sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Boaz itu secara hukum kekerabatan ia memiliki hak untuk menebus Ruth. Oleh karena itulah Naomi mengusulkan Boaz untuk menebus Ruth. Menebus, apa sih yang dimaksud dengan menebus? Kenapa seorang ditebus? Dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara sekalian, menebus seseorang adalah sebuah bentuk hukum keluarga yang secara umum lebih diterapkan pada konteks perkawinan, khususnya dalam perkawinan liberal Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dimana kita ketahui bersama juga, hukum perkawinan ini pun mengalami perkembangan di dalam saking majunya perkembangan waktu juga, maka hukum perkawinan ini pun mengalami perkembangan pula Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dimana di awalnya seorang yang menebus ini biasanya datang dari saudara langsung, saudara dekat, atau yang masih sangat dekat lah hubungan kekerabatannya. Namun dengan perkembangan tersebut, ternyata perkawinan ini bisa juga melibatkan kerabat dari keturunan langsung, atau yang dengan kata lain di luar hubungan langsung dari kekerabatan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan calon yang sudah Naomi temukan, lalu Naomi mulai membuat strategi atau rencana bagaimana yang untuk mendekatkan Ruth dengan si Boaz. Oleh karena itu, si Naomi mulai menyuruh Ruth atau meminta Ruth untuk pergi ke tempat pengirikan di mana tempat Boaz berada. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun apabila kita baca, kita tidak pernah menemukan dengan jelas bagaimana si Naomi ini sampai bisa memiliki informasi yang pasti tentang kegiatan Boaz dan keberadaan Boaz pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh Naomi terhadap Ruth, lalu Naomi kembali meminta Ruth untuk menyiapkan sebuah selimut bagi Boaz. Yang dimana setelah itu, setelah si Ruth menyiapkan selimut tersebut, si Naomi meminta Ruth untuk segera tidur di bawah kaki Boaz saat Boaznya tertidur dengan dalam. Sudah, hanya dua hal itu saja yang dimintakan Naomi kepada Ruth. Yang dimana kita juga bisa melihatnya di dalam ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Naomi yakin ketika Ruth melakukan dua hal itu yang sudah diperintahkan, maka Boaz akan tahu apa yang harus Boaz lakukan untuk ke depan. Dengan perintah yang diberikan kepadanya atau kepada Ruth oleh Naomi tentunya, apa sih yang menjadi respon dari Ruth atas perintah yang diberikan kepadanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat di ayat yang kelima sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Dengan perintah yang diberikan Naomi kepadanya dan dengan kepatuhan Ruth mengatakan, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dengan kata lain, Naomi akan menyetujui atau sudah menyetujui dengan apa yang Naomi perintahkan.
Dan apabila kita melihat ke depannya kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rut ternyata tidak hanya berkata-kata atau berjanji aja untuk melakukannya, namun Rut segera melakukan apa yang diperintahkannya tersebut. Jadi singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Rut melakukan apa yang tadi sudah diperintahkan oleh Naomi. Lalu ketika berjalannya waktu sedang Rut melakukan strategi-strategi yang sudah disusun tadi, ternyata Boas terbangun Bapak Ibu Saudara sekalian. Boas menanyakan, kamu ini siapa? Singkat ceritanya Rut memperkenalkan diri dan meminta Boas untuk menebusnya dan mengingatkan Boas bahwa Boas adalah pihak yang memiliki hak untuk menebus dirinya. Lanjutnya, Boas ternyata tidak langsung menebus Rut Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Boas tahu masih ada kerabat yang lebih dekat yang bisa menebus Rut pada waktu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang kita baca, apa yang sudah kita lihat dari peristiwa Rut dan Boas dan juga Naomi di pendidikan, sebenarnya ada dua hal yang menarik Bapak Ibu yang bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita menjadi seseorang yang memberikan perintah, dan yang kedua adalah bagaimana ketika kita menerima perintah tersebut. Kita diajarkan Bapak Ibu Saudara sekalian dari sosok Naomi ketika ia memberi perintah. Sebagai seorang yang memberi perintah, ternyata dia harus peka terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Peka dengan apa yang terjadi di sekitarnya, sehingga dia tahu apa sih yang harus dia perintahkan, apa sih yang harus dia susun sebagai strateginya. Sama seperti Naomi, dia peka dengan kondisi Rut pada waktu itu, sehingga ia memiliki maksud atau memerintahkan Rut untuk melakukan pendekatan terhadap Boas dengan tujuan yang baik. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian juga, sebagai pemberi perintah, kita diajak untuk tidak asal. Tidak asal di sini ialah yang dimaksudkan tidak asal di dalam memberikan perintah. Seringkali kita hanya asal menyuruh orang tanpa memikirkan secara detail. Lalu bagaimana dengan orang yang menerima perintah atau orang yang mendapatkan perintah? Mungkin kalau perintah itu diberikan oleh orang yang kita tidak kenal, kita perlu memikirkannya dulu. Apakah perintah ini baik buat saya atau tidak? Namun apabila perintah itu datang dari kerabat terdekat kita, mungkin kita bisa belajar dari itu, bahwa segala perintah yang dia terima langsung dia kerjakan tanpa menunda-nundanya. Dan dia mengikuti segala apa yang menjadi perintahnya. Dan kita juga di dalam menjalankan perintah-perintah itu, kita diminta untuk jujur. Kita bisa melihat Rut mengatakan apa adanya. Dia datang, dia menjelaskan tentang siapa dirinya dan tujuannya, tanpa ada satu hal pun yang dikurangi ataupun yang ditambah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai individu sebenarnya dalam kehidupan ini, kita dalam diri ini adalah sebagai pemberi dan penerima perintah dalam melakukan setiap aktivitas kita. Dengan kata lain, kita harus bisa melakukan kedua hal tersebut. Kita harus bisa memerintah dengan baik dan melakukan perintah itu dengan baik. Yang dimaksudkan di sini ialah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingin berdoa saja, kita otomatis memerintahkan diri kita. Dan ketika kita memerintahkan diri kita, apa yang kita lakukan? Kita sebagai penerima perintah juga. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam new normal ini yang sedang kita lewati bersama, sedang kita hadapi bersama, tanpa sadar kita diajak untuk berubah. Kita diajak untuk memikirkan strategi apa saja yang harus kita gunakan atau kita buat agar kita dapat bertahan dan menghadapi kondisi yang baru. Di dalam new normal ini kita
banyak hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya. Dan kita juga di dalam new normal ini kita diajak untuk mengembangkan diri kita. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau langsung melakukan segala apa? Ya, sudah kita tahu bahwa akan adanya perubahan. Apakah kita bisa segera melakukan sebuah perubahan dalam diri kita, atau kita hanya masih nyaman aja di dalam zona nyaman kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa bayangkan ketika dalam menerima perintah dari Naomi, dia tidak melakukan perintah tersebut dan menunda-nundanya. Kita ketahui bersama bahwa Rut dan Boaz memiliki sejarah yang besar dalam perjalanan kitab kita, bahkan iman percaya orang Kristen. Dan sungguh disayangkan apabila Rut pada waktu itu menunda-nunda apa yang diperintahkan Naomi pada diri. Itu pun yang akan terjadi pada diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tahu sebenarnya kita perlu berubah, kita harus bergerak. Cuma seringkali kita menunda-nunda, padahal kita tidak tahu apa dampak dari hal yang kita lakukan ketika menunda ataupun segera melakukan. Namun kita sebagai orang yang memberi perintah pada diri kita, kita pasti tahu segala apa yang kita perintahkan adalah hal yang baik. Dan oleh karena itu janganlah pernah menunda segala yang baik dalam kehidupan kita. Demikian firman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk merespon firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang dimana mengajarkan kami dan mengingatkan kami Tuhan untuk tidak pernah menunda-nunda apa yang diperintahkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala hal baru, segala hal kebaikan akan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami yakin Tuhan yang memerintahkan segala hal tersebut untuk ada dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan mau mengalah kami untuk melakukannya dengan segera dan sebaik mungkin, karena kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami